Ini sepatu basket apa sepatu ice skating? What's up, Abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review dari sepatu basket termurahnya Nike tahun ini, yaitu Nike Fly by Mid. Dan langsung kita mulai aja dari traction. Tractionnya hancur lebur. Gila. Gak ada lapangan yang selamat. Kebetulan gue nyoba di 3 lapangan yang berbeda dan tiga-tiganya ada momen dimana gue kepleset, gokil. Gak ada yang selamat deh, bener-bener wah licin men dimana-mana, parah. Mungkin ya kalau di lapangan indoor yang bersih atau di lapangan yang outdoor yang permukaannya kasar kayak aspal gitu, kayak lapangan tenis, mungkin nih better kali. Tapi kalau di lapangan basket yang standar, yang emang dihalusin gitu, dari semen yang dihalusin terus dicat, terus agak-agak berdebu, wah ini parah sih, gokil, kepleset-pleset. Gue tuh biasa ya selama bikin video performance review pakai sepatu ini, gue jadi nggak berani cepet-cepet banget gitu, nggak berani terlalu terlalu maksimal karena ya takut kepleset gitu. Dan abis kalian bisa lihat sendiri di videonya, itu keplesetnya bener-bener yang totally kepleset, bukan cuma slip dikit gitu, bener-bener ya kepleset, hampir jatuh. Gimana sih, gokil kan, bahaya gila. Padahal bahan outsole rubbernya ini squeaky banget. Nah, lagi-lagi terbukti kan, meskipun ini squeaky-nya gila-gilaan, tapi ternyata tidak menentukan kualitas si tractionnya itu. Padahal nih sepanjang gue main gila loh squeaky-nya, cacit-cacit mulu, gokil. Sayang performa tractionnya tidak semenyenangkan bunyinya. Kemudian untuk durability-nya gimana? Durability-nya menurut gue ini tidak akan bertahan terlalu lama, apalagi kalau abas kalian pakainya di outdoor terus. Ini soalnya gue baru pakai ini 3 kali deh. Dan itu rubber outsole-nya tuh udah mulai ada yang terkikis gitu. Ini gue yakin ya kalau gue pakai sepatu ini secara konstan di lapangan outdoor, misalkan seminggu 3 kali gitu ya, ini kayaknya 2-3 bulan habis lah ini tractionnya, botak udah. Kalau untuk transisi dari heel ke toe-nya sih ini lumayan smooth lah, bukan di level yang smooth banget, tapi lumayan gitu, karena ini ada roundednya sedikit, tapi di tengah-tengah sini berasa flat gitu. Tapi masih oke lah, masih oke, karena gue udah pernah merasakan sepatu yang lebih flat lagi, dan itu transisi heel to toe-nya ketepak-ketepok gitu, nggak smooth. Nah kalau untuk sepatu ini masih lumayan oke. Nah kalau transisi dari heel ke toe-nya lumayan halus nih, lumayan smooth, nih harusnya bisa ningkatin speed kita. Cuma sayangnya tractionnya nggak bagus, jadinya ya ngeri-ngeri sedep sih kalau mau main cepet. Udahlah, kita tinggalin tractionnya, kita lanjut ke cushion. Cushionnya menurut gue ada peningkatan dari Fly by Low 2, Fly dot by Low 2, ya harus ada dotnya ya. Ini ada peningkatan sih, ini lebih empuk. Gue inget banget waktu gue pakai Fly dot by Low 2 tuh najis, keras banget, kerasnya najis, bikin sakit lutut. Kalau yang ini lumayan loh, ini lumayan empuk nih. Ini gue yakin nih bahan midsole-nya udah Phylon sih ini. Cuma ya bukan empuknya yang berkualitas banget, bukan. Maksudnya masih lebih oke lah dari seri yang sebelumnya. Tapi ini lumayan ngasih impact protection gitu, dan lumayan nggak bikin dengkul nyut-nyutan. Kemudian cushioningnya berasa low to the ground, jadi court feel-nya masih enak gitu. Jadi kaki kita masih berasa napak lantai. Jadi untuk permainan yang gocek-gocek, permainan cepat, sebenarnya masih enak nih cushioningnya. Tapi ya balik lagi, tractionnya payah. Sayang ya, padahal cushioningnya udah peningkatan, tapi malah tractionnya menurut gue malah penurunan tractionnya kayaknya. Yang Fly dot by Low 2 nggak gini-gini amat. Tuh kan balik lagi deh ngomongin traction. Udah deh lanjut.
Materialnya, kalau materialnya sih kayaknya nggak ada yang berubah dari seri yang sebelumnya, Nike Fly.by-Low 2 ya, masih ya bahan meshnya masih berasa gitulah ya, masih ya berasa cheap di kaki, tapi juga nggak sampai nggak enak, masih oke-oke aja sih buat main. Masih lentur, terus berasa tebel, berasa durable gitu, masih oke sih. Oh iya, bahan meshnya juga breathable, jadi kaki gue nggak kepanasan sepanjang gue main. Material lidahnya seperti yang gue bilang di video initial review, berasa kurang padding, dan bener aja ini kalau diikat kenceng berasa sih di pergelangan kaki depan ini berasa nih kayak ada tali yang ganjel gitu. Jadi kalau abas kalian ngikatnya terlalu kenceng nih, pasti berasa nggak enak lah di pergelangan kaki bagian depan. Material tali oke, nggak gampang lepas, standar-standar aja. Gue suka penggunaan material synthetic leather yang di samping sini nih, yang di tengah-tengah kaki ini, karena nanti bakalan ngefeknya ke support. Nanti akan kita bahas di support. Terus kalau material yang belakang sih ya udah oke semua lah ya, udah enak sih. Ini padding di sekitaran ankle-nya juga cukup tebel, jadi selama gue pakai rasanya bagian ankle ke belakang ini enak-enak aja sih. Sepatu ini juga termasuk yang break-in time-nya lumayan minimal, nggak langsung enak sih pas pertama dipakai, tapi paling juga pakai 1 game gitu, terus game keduanya udah berasa nih sepatu udah enak di mana-mana deh. Terutama buat bahan synthetic leather yang di samping ini, terus cushioningnya sama outsole-nya juga itu butuh waktu break-in supaya jadi lebih lentur semua, terus juga cushioningnya jadi lebih empuk gitu, lebih enak. Ya kalau secara upper material ini durable banget ya, karena teman gue ada yang pakai Nike Fly.by-Low 2 tuh udah setahunan, ya udah uppernya masih kayak gitu aja, masih kuat gitu, padahal tractionnya mah udah botak gitu, udah habis, tapi uppernya masih kayak gitu aja bentuknya. Jadi nih gue cukup yakin ini upper materialnya durable banget sih, tapi balik lagi tractionnya nggak durable sayangnya, cepet botak. Kan balik lagi ke traction. Gila deh kayaknya selama ngebahas nih sepatu bakalan balik-balik ke traction mulu. Lanjut ke fitnya kurang asik ya, fitnya kurang asik. Jadi tuh depannya berasa masih kayak ada ruang kosong, sekitar sejari telunjuk lah ya ruang kosongnya. Lumayan deh, masih berasa ruang kosong gitu. Tapi kanan kirinya udah mepet, udah kenceng banget gitu, udah pas sebenarnya kanan kirinya tuh udah enak. Jadi ini sepatu berasa panjang gitu. Jadi ya fitnya nggak enak sih. Kalau mau pakai sepatu ini fitnya sih udah pasti true to size, tapi catatan gue tadi bakalan ada ruang kosong tuh di bagian toe-nya. Untuk yang kakinya lebar kemungkinan harus upsize setengah sampai 1 kali baru enak. Terus kalau secara lockdown juga berasanya nanggung banget, karena yang berasa kelok tuh bagian tengah doang gitu, kayak terus depan belakangnya tuh kayak nggak kekunci gitu. Dah langsung lanjut ke support aja. Supportnya menurut gue lumayan oke. Jadi berarti yang lumayan oke tadi cushion, terus material karena durable, terus sama support ya. Supportnya sih menurut gue oke, karena kayak penempatan fuse di toe-nya ini on point, lumayan ngasih support ke jempol kaki yang bagian dalam sini. Terus juga kalau kita ngerem ke depan jadinya lumayan ada kekuatan, tidak hanya mengandalkan material mesh-nya aja. Dan support yang paling berasa enak itu yang tadi gue bilang, penggunaan synthetic leather di bagian samping sini, karena ini kan synthetic leathernya nyambung ke tali nih ya, nyambung ke lubang tali. Jadi ini kalau talinya dikencengin nih, ini benar-benar ngelok kaki bagian tengah kita. Jadi si bahan synthetic leathernya ini ketarik, terus kaki bagian tengah kita kekunci banget, dan itu yang bener-bener bikin enak. Jadi pergerakan kaki kita nggak bisa goyang ke kanan ke kiri deh. Kemudian support di bagian belakang juga oke, karena heel counternya ini ada TPU plate yang cukup keras. Jadinya bikin ankle kita enak, aman,
geser-geser. Tapi yang pasti sepatu ini termasuk yang kurang stabil karena ini kan bagian depannya kayak cruncing gitu ya, jadi setup outriggernya nggak lebar. Yang lebar cuma setup outrigger bagian belakang doang, jadi kalau lagi loncat terus nginjeknya pakai kaki depan, gue sih berasa kurang oke sih ya. Kalau untuk jump shoot gitu kayak kurang stabil lah. Itu aja pas lagi gue kepleset gara-gara tractionnya licin kan, nyambung lagi ke traction, itu kayak berasa langsung ya udah langsung oleng gitu. Padahal kan mungkin kalau outriggernya lebar kan minimal agak-agak meredam keplesetnya gue tuh. Tapi ini pas kepleset tuh bener-bener kadang sampai oleng gitu. Tapi sebenarnya setup outrigger yang tidak lebar atau yang rounded gini bukan berarti jelek. Sebenarnya kalau untuk pemain-pemain guard yang mainnya cepat terus banyak gocek-gocek kayak Kyrie Irving gitulah, itu kan semua sepatunya Kyrie Irving kan terkenal dengan outsole-nya yang rounded kan. Memang outsole yang rounded kayak gitu tuh bikin pergerakan kita jadi lebih cepat gitu. Jadi untuk ganti arah, untuk crossover segala macam itu jadi lebih cepat. Jadi ya sebenarnya bukan berarti jelek ya kalau yang rounded outsole, cuma memang kurang stabil aja. Tergantung tipe permainan lah. Kalau banyak pakai jump shoot sih biasanya akan seneng sama yang outriggernya lebar. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Nike Fly.by-Mid ini. Kalau di Instagram gue bilang ini performance yang murah, semurah harga sepatunya. Apakah ini worth untuk dibeli? Menurut gue enggak juga, karena dengan harga 799 ya, ini 800.000 lah ya. Itu banyak pilihan sepatu yang oke-oke sih sekarang ini. Yang performanya juga jauh lebih baik gitu. Mungkin karena mereka brand yang merasa harus berusaha lebih keras untuk bersaing dengan brand-brand besar kayak Nike kayak gini, jadinya mereka ngasihnya kan lebih. Nah, itu memberikan keuntungan bagi konsumen sebenarnya. Jadi dengan harga kayak 799 atau 800.000, konsumen bisa dapat sepatu basket yang jauh lebih baik daripada sepatu ini gitu loh. Tapi tentunya balik lagi, gue ngerti ada prestis tersendiri ya kalau pakai sepatu yang logonya celonteng ini nih. Nike, swoosh. Dan apalagi kalau nantinya sepatu ini diskon lagi, jadi wah jadi murah banget sih. Kalau ini diskon lagi kan bakalan di bawah 799 tuh. Ya itu masih worth it aja sih kalau udah semurah itu. Nah, buat abas kalian yang tertarik untuk membeli sepatu ini, nanti akan gue tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, klik aja link tersebut, nanti kalian akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa pakai kode asupan basket supaya dapat free ongkir up to Rp50.000. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini. Terus komen dong gimana, menurut kalian worth it nggak beli sepatu Nike Fly.by-Mid ini? So, I'm Ferdi Brainwash, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.